Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, tentu saja ada satu pepatah yang mengatakan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi segala daya upaya, sumber daya, kapasitas dan kapabilitas dari lembaga KPU sebagai penyelenggara pilkada tentu saja kami akan maksimalkan untuk meningkatkan baik bukan hanya partisipasi masyarakat tapi ya pemahaman di segala lini yang menyangkut pilkada ini harus lebih baik. Nah, tentu saja kami sudah berkomitmen bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kita harus melakukan sosialisasi yang masif kepada semua elemen yang baik secara internal kami miliki. Kami badan ad hoc kami bersama perangkat-perangkatnya itu saja ada sekitar 6.000 sekian orang ya, yang sampai pada tingkat KPPS nanti di kampung-kampung. Kemudian kami percaya seperti tadi disampaikan oleh Pak Dhani dan Bu Teresia bahwa semua elemen bangsa ini, karena ini agenda negara, semua lembaga elemen bangsa ini dikerahkan untuk mensukseskan. TNI Polri punya perangkat sampai tingkat kampung. Kemudian Pemda juga punya perangkat sampai di tingkat kampung. Jadi semua lembaga, elemen stakeholder kita akan bersatu padu untuk mensukseskan pilkada ini. Nah, dan itu sudah terjadi di pemilu kemarin bahwa tidak ada satu pihak pun yang akan menghalangi jalannya pelaksanaan pemilu, demikian juga pilkada. Sehingga saya percaya bahwa dan optimis bahwa masyarakat akan lebih peduli, lebih mau lagi terlibat di dalam pelaksanaan pilkada. Peserta pilkada atau pemilu pun, pemilu kemarin ya, pilkada yang berikut pun tentu juga mengerahkan sumber daya mereka untuk mengajak masyarakat untuk terlibat sebagai pemilih untuk ya sebagai bagian dari kemenangan mereka. Jadi serta sebagaimana tadi disampaikan bahwa tim-tim pemenangan dari setiap bakal calon ya, kalau sekarang masih disebut bakal calon, nanti di bulan Agustus setelah mendaftarkan diri baru kami tetapkan sebagai calon. Artinya sudah menjalankan mereka punya tim-tim operasional atau tim pemenangan untuk turun sampai ke kampung-kampung untuk menjangkau hati masyarakat untuk memilih mereka. Jadi kami secara program kami sudah memprogramkan program-program sosialisasi. Kami akan masuk di lini-lini yang mungkin belum dimasuki oleh lembaga-lembaga atau elemen yang lain. Seperti contoh di akhir bulan ini kami berencana akan melaksanakan sosialisasi kepada tokoh masyarakat. Ya, masyarakat ini kan punya tokoh-tokoh yang dituakan, yang menjadi ketua atau pimpinan mereka, sehingga mereka juga mendengar. Kami harapkan melalui lembaga atau tokoh masyarakat nanti pesan untuk peduli melaksanakan menjadi pemilih pada masyarakat ini mereka bisa tersampaikan dan masyarakat tetap mau untuk terlibat di dalam pilkada. Ya, memang agenda pelaksanaan pilkada ini range-nya dekat ya dengan pelaksanaan pemilu. Ada satu sisi positifnya bahwa aura pemilu kemarin masih terbawa sampai di pilkada nanti. Saya sepakat Pak Bambang. Jadi ini adalah pemilu yang perdana untuk kita di Provinsi Papua Selatan dengan dinamika bahwa kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Dan itu semua ada di lingkup di mana kewilayahan kita berada. Saya optimis sekali bahwa dengan figur-figur yang hari ini mereka sementara mulai mempromosikan diri, pencitraan dan sebagainya, itu sudah membuat opini di masyarakat itu mereka mulai menggebu-menggebu. Siapa sih yang sebenarnya akan maju sebagai calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati? Tentunya juga partisipasi ini akan terdorong yang tidak lain dan tidak bukan dari
kerjasama kita semua sebagai KPU maupun kami panitia ad hoc untuk mensosialisasikan proses pemilihan umum yang akan dilaksanakan. Jadi nanti kami di distrik Merauke ini kan ada perangkat-perangkat lagi di bawah panitia ad hoc di PPS tingkat kelurahan. Saya pikir mempunyai tanggung jawab yang sama untuk bagaimana mensosialisasikan proses yang akan kita hadapi di tanggal 27 November yang akan datang. Harapannya bahwa semua yang dilakukan oleh KPU melalui upaya-upaya mensosialisasikan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di 2024 khususnya tanggal 27 November ini menjadi satu isu bersama untuk kita membangun jejaring informasi kepada seluruh warga masyarakat untuk kiranya nanti bisa terlibat berpartisipasi di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Dan sekali lagi bahwa kami di distrik Merauke optimis sekali karena ini adalah pemilu pertama kita memilih pemimpin di tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten, di mana hari ini kalau kita mau lihat incumbent kan tidak ada, semua adalah pendatang baru yang mau berkompetisi. Hari ini masyarakat sudah dipertontonkan dengan sebuah situasi bahwa banyak figur yang mau maju, tetapi siapa nanti yang akan lolos dalam proses pendaftaran nanti di tingkat KPU dan sebagainya. Ini yang membuat masyarakat menjadi termotivasi dan menggebu-menggebu siapa sih figur. Sebenarnya itu harapan kita semua masyarakat agar supaya pelaksanaan pemilu di tanggal 27 Februari itu menjelang ke tanggal 27 itu prosesnya itu bisa berjalan secara baik dan nyaman-nyaman saja sih sebenarnya Pak Bambang. Dengan demikian ini menjadi tanggung jawab semua tim sukses yang nanti akan bekerja di dalam membangun opini-opini dan membangun isu-isu dari masing-masing visi misi calon-calon kandidat ini dengan visi-visi yang membangun, yang kemudian tentunya menyejukkan kalau sampai nanti dengan sebuah euforia yang tadi Pak Bambang sampaikan, tetapi dengan menjatuhkan satu dengan yang lain, ini kan akan membangun stabilitas di masyarakat, nanti tidak baik-baik saja. Tapi yang jelas bahwa tugas kami sebagai panitia ad hoc seperti arahan dari KPU adalah kami membangun jejaring di bawah kami selaku panitia ad hoc di tingkat PPS itu, di tingkat kelurahan kampung itu harus kuat, punya kemampuan, punya kompetensi agar supaya seluruh proses yang nanti dilakukan itu tidak terintervensi oleh kekuatan-kekuatan atau dorongan-dorongan dari luar. Kita menempatkan diri sebagai penyelenggara, jangan sampai kemasukan angin lah kata-kata kasarnya seperti itu. Itu yang harapan kami. Dan kami mulai dengan besok penerimaan Pantarli, petugas pemutakhiran data pemilih ini, penerimaannya pada tanggal 13 besok. Sampai tanggal 17 diharapkan itu sudah tersosialisasikan sampai ke tingkat kelurahan dan juga RT untuk menempatkan petugas-petugas Pantarli ini yang betul-betul tahu wilayahnya, tahu penduduknya, sehingga mereka itu nantinya semua tercover sebagai pemilih untuk menghadapi proses pemilihan umum di tanggal 27 November yang akan datang. Untuk partisipasi masyarakat dan strategi yang akan dipakai oleh kami di Badan Ad Hoc yang untuk PPD, mungkin yang sudah kami lakukan itu, yaitu dengan kami berkoordinasi karena kebetulan di distrik, jadi kami berkoordinasi dengan, kalau di cakupannya di wilayah distrik, biasanya berkoordinasi dengan ada Koramil, kemudian ada Polsek, dan juga dengan aparat kampung setempat, dalam hal ini pemerintah distrik. Dan biasanya kalau untuk di kampung-kampung, berhubung karena kami 4 kampung itu adalah 4 kampung lokal, yang mana di setiap kampung itu ada Babinsa dan juga ada Babin Kamtipmas. Jadi seperti yang tadi Mas Bambang sampaikan bahwa memang masyarakat kita kan biasanya menokok sagu, meramu ya, jadi biasa di dusun. Tetapi kalau misalkan pada hari hanya atau sebelum hari hanya itu biasanya memang Babinsa, Babin Kamtipmas dan juga Pak Kepala Kampung. Dan 4 kampung ini perlu saya informasikan bahwa 4 kampung lokal ini mayoritas Nasrani. Ada 1 kampung yang
Kristen, yang 3-nya ini Katolik, sehingga biasanya kita mengumpulkan warga itu himbauan-himbauan itu biasanya disampaikan di hari Minggu. Jadi kita juga kadang bekerja sama dengan Dewan Paroki ataupun dengan Bapak Pendeta untuk disampaikan himbauan-himbauan tersebut ke masyarakat. Jadi memang kalau untuk masyarakat kita memang lebih, kalau di kampung-kampung itu memang lebih lebih antusias, karena memang apalagi yang kita mengingat bahwa untuk yang nanti hari Rabu 27 November besok ini kan betul-betul situasinya memang seperti tadi telah disampaikan bahwa memang ini suhunya bukan main-main. Jadi otomatis memang kita PPD sudah pasti tidak bisa berjalan sendiri, tetapi kita memang berkoordinasi dengan pihak-pihak yang tadi sudah disebut. Kalau untuk masyarakat di Sota sendiri, karena kebetulan di 5 kampung di Sota itu semua ada ada akses jaringan internet, ada Telkomsel Bakti Wi-Fi. Jadi memang mereka sudah banyak tahu juga lewat media sosial. Walaupun untuk khusus kampung yang Gandur, Toray dan Rawabiru itu listriknya pagi 6 jam, kemudian malamnya 6 jam, tetapi mereka bisa mengakses informasi dari media-media sosial. Saya pikir itu kembali kepada masyarakatnya sendiri, tapi yang pasti mereka sudah tahu, karena kan memang sekarang jangankan lewat media sosial kan, tim-timnya juga sudah pasti sedang berjalan. Kalau untuk wilayah Kimam, proses pelaksanaan di lapangan itu, jadi kita fokus pada saat strategi yang kami laksanakan untuk pilkada legislatif besok itu, mulai dari kita fokus kepada pendataan, jangan sampai ada suara yang terbuang begitu saja, terus beri informasi kepada masyarakat bahwa jangan pernah terpengaruh dengan situasi konflik, ada isu-isu dari berbagai pasangan calon, berpikir yang positif, melihat dengan hati tanpa kita terlibat, ini kamu akan pilih siapa, ini kamu akan pilih siapa. Kita tidak berpikir seperti itu, tapi kami hanya mengarahkan haknya kalian. Kalian yang menentukan nasib ke depan. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.